Selasa dini hari, 13 Mei 2025, dentuman rudal kembali mengguncang Gaza Selatan. Pasukan Pertahanan Israel, IDF, melancarkan serangan udara ke Rumah Sakit Nasser di Khan Yunis. Dunia langsung gempar, laporan demi laporan membanjiri layar televisi dan media sosial. Israel seperti biasa langsung diposisikan sebagai pelaku. Narasi yang dikemas dengan air mata, darah, dan kemarahan langsung mengalir. Hamas dengan cepat dan lihai menuduh Israel membantai warga sipil. Mereka menjadikan kematian jurnalis Hassan Aslai sebagai simbol kemartiran, sebagai ikon penderitaan yang dirancang untuk membangkitkan kemarahan publik global. Tetapi, apakah kebenaran itu? Intelijen militer Israel menyimpan kunci yang tak banyak diketahui dunia. Di balik dinding-dinding Rumah Sakit Nasser, di balik ruang-ruang perawatan dan kamar pasien, terdapat lorong-lorong bawah tanah yang menjadi markas komando Hamas. Di sanalah mereka menyusun strategi kematian. Dari situlah roket-roket diarahkan ke kota-kota Israel. Di ruang itulah taktik teror lahir. Semuanya dilakukan dengan satu keyakinan. Dunia tidak akan menyentuh rumah sakit. Dan itulah kekuatan iblis, bersembunyi di balik wajah kemanusiaan. Hamas tahu satu hal. Dunia akan marah jika rumah sakit diserang. Maka mereka menjadikan manusia sebagai tameng, menjadikan penderitaan sebagai alat, dan menjadikan berita sebagai peluru baru. Mereka tahu jika Israel menyerang, bukan hanya militer mereka yang terluka, tetapi juga reputasi Israel di mata dunia. Dan dunia mendengar iblis. Mereka menuduh Israel sebagai penindas. Mereka menangis untuk jurnalis yang tewas, namun mereka diam ketika anak-anak Yahudi tidur di bunker setiap malam, saat roket-roket jatuh tak kenal waktu, saat keluarga Israel kehilangan ayah, ibu, atau anak mereka dalam sekejap. Dunia memilih membela yang terlihat lemah bukan yang benar. Mereka menutup mata terhadap fakta bahwa Hamaslah yang menyimpan senjata di dalam rumah sakit. Mereka membungkam realita bahwa rumah sakit telah berubah fungsi menjadi sarang kematian, benteng dosa, dan markas ketidakadilan. Mereka menyebut kejahatan sebagai pengorbanan dan kebenaran sebagai kebrutalan. Tapi kita tahu, Israel berdiri bukan sebagai penindas, melainkan sebagai bangsa yang sejak dahulu menjadi sasaran kebencian karena perjanjian Tuhan atasnya. Mereka berdiri bukan karena kekuatan senjata semata, tapi karena tangan Tuhan yang menguatkan mereka di tengah api fitnah dan peperangan. Israel bukan bangsa biasa. Bangsa ini berdiri bukan karena kekuatan manusia, tapi karena perjanjian kekal dengan Tuhan Abraham, Ishak, dan Yakub. Sejak dulu, Israel tidak asing dengan fitnah, tidak asing dengan pengkhianatan, tidak asing dengan tuduhan. Tapi mereka tetap berdiri karena tangan Tuhan menopang mereka. Saudaraku, inilah kebenaran yang harus kita renungkan sore ini. Dunia akan selalu membela suara yang paling keras, bukan yang paling benar. Tapi Tuhan tahu siapa yang berdiri di pihak terang dan siapa yang menyelubungi kegelapan dengan air mata palsu.
Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, Israel hari ini berdiri di tengah dunia yang penuh sorotan, bukan karena kekuatannya, tetapi karena keberaniannya untuk melawan kejahatan yang tak terlihat. Musuh yang mereka hadapi bukan hanya pasukan bersenjata. Mereka menghadapi strategi teror yang menjadikan tempat-tempat suci sebagai benteng perang. Rumah sakit, sekolah, bahkan tempat ibadah dijadikan perisai hidup. Tameng manusia yang dimanfaatkan secara keji. Ketika dunia melihat bayi-bayi dalam inkubator, Israel melihat peluncur roket di bawah lantai. Ketika media menangisi penderitaan, intelijen melihat sarang komando kematian. Serangan terhadap rumah sakit Nasr di Khan Yunis bukanlah serangan terhadap medis. Itu adalah langkah moral yang berat. Langkah yang harus diambil ketika teror bersembunyi di balik penderitaan manusia. Israel tahu dunia akan menyerang mereka dengan kata-kata, tetapi mereka memilih bertindak. Bukan untuk membalas, tetapi untuk melindungi. Dan memang benar, perlindungan sejati terkadang menuntut keputusan yang sangat sulit. Kematian Hassan Eslai, seorang jurnalis Palestina yang telah lama meliput konflik ini, mengguncang hati banyak orang. Dia menjadi simbol dari betapa tragisnya realitas peperangan di Tanah Gaza. Namun kita harus bertanya, berapa lama sebuah negara harus bersabar ketika roket menghujani warganya? Berapa lama kebaikan harus diam saat kejahatan bersiasat di balik dinding rumah sakit? Tuhan tidak menutup mata terhadap penderitaan, tapi Tuhan juga tidak tuli terhadap kejahatan. Dalam Pengkhotbah 3 ayat 8 dikatakan, ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Ketika damai sudah tidak mungkin, karena musuh menolak dialog, karena roket terus menghujani kota, karena anak-anak harus dibesarkan dalam ketakutan, maka bangsa yang dikasihi Tuhan harus bangkit dan melindungi anak-anaknya. Israel tidak sempurna. Negeri ini bukan bangsa tanpa celah. Seperti Daud yang dahulu pernah jatuh dalam dosa, Israel juga pernah gagal, pernah lemah, dan pernah kehilangan arah. Tetapi seperti Daud juga, Israel adalah bangsa yang hatinya terpaut kepada Tuhan. Sebuah bangsa yang dipilih, ditetapkan, dan dipanggil untuk membawa terang di tengah dunia yang gelap. Dan hari ini, seperti Daud di tengah padang gurun Yehuda, Israel berdiri di tengah tekanan dunia, dalam kehausan akan keadilan, dikepung oleh musuh-musuh yang tak terlihat. Mereka tidak membawa pedang sebesar raksasa. Mereka tidak dilengkapi perisai diplomatik sebesar bangsa-bangsa besar. Tetapi Israel membawa apa yang pernah membawa Daud kepada kemenangan, keberanian, iman, dan perkenanan Tuhan. Dengan batu dan umban, simbol iman yang sederhana tapi penuh kuasa, Israel menghadapi Goliat-Goliat zaman ini. Kekuatan teror yang tersembunyi di balik nama kemanusiaan. Organisasi yang memanfaatkan belas kasihan dunia untuk menyembunyikan kebenciannya. Musuh-musuh ini tidak hanya mengangkat senjata, mereka mengangkat opini, propaganda, dan kebohongan sebagai senjata baru. Mereka menanam kebencian melalui narasi. Mereka memperalat kelembutan untuk melumpuhkan kebenaran. Dan seperti Goliat yang dahulu menantang barisan Allah selama 40 hari, hari ini dunia menyaksikan tantangan yang sama. Siapa yang berani berdiri melawan kejahatan? Ketika kejahatan memakai wajah korban, Israel berdiri. Mereka berdiri meskipun dikecam. Mereka berdiri meskipun ditinggalkan oleh dunia. Mereka berdiri karena mereka tahu, seperti Daud, mereka tidak berperang sendiri. Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel. 1 Samuel 17 ayat 45. Israel berperang bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk bertahan hidup. Mereka tidak mencari perang. Mereka dipaksa untuk bertahan dalam perang yang tak pernah mereka pilih. Mereka tidak menyerang tanpa alasan. Mereka menyerang karena di balik rumah sakit, sekolah, dan masjid tersembunyi bom, senjata, dan rencana pemusnahan.
Dunia bisa saja salah paham, dunia bisa saja berpaling, tapi Tuhan tidak pernah salah melihat. Dan sejarah telah mencatat, setiap kali Israel berseru kepada Tuhan mereka, musuh-musuh mereka dibuat kocar-kacir, bahkan oleh satu batu kecil yang dilemparkan dengan iman. Hari ini, batu itu kembali melayang, bukan dari tangan kekerasan, tapi dari keberanian iman. Dan Goliat modern itu akan kembali roboh.